الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As-Safa Az-Zahra. Saya di sini ingin berceramah tentang ikhlas dalam beramal ibadah. Hadiri rahimakumullah, syarat diterimanya amal ibadah adalah rasa ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asfaqta layahbatana amaluka wa la takunanna minal khasyirin." Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu, kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan gugurkan amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Keikhlasan tidak akan membuat kita tersesat ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaslah dalam beramal ibadah, maka engkau tidak akan termasuk ke dalam sifat orang ria dan sombong, karena sifat ria dan sombong adalah sifatnya syaitan. Keikhlasan ibarat sedang membersihkan kerikil dan batu kecil dari sekitar beras, maka beras yang dimasak akan terasa nikmat. Namun sebaliknya, jika beras tersebut dimasak dalam keadaan kotor, maka tidak akan terasa nikmat. Demikianlah keikhlasan menyebabkan amal ibadah kita menjadi nikmat, tidak membuat lelah apalagi kecewa. Namun, jika pelakunya memunculkan rasa sifat ria dan sombong, maka amal ibadah kita tidak akan terasa nikmat dan akan selalu lelah dalam mengerjakannya. Lalu, bagaimana cara agar kita dapat melakukan amal ibadah secara ikhlas? Cara agar kita dapat melakukan amal ibadah secara ikhlas adalah dengan cara mengosongkan pikiran kita. Kita hanya tertuju pada Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah bahwa Allah berada di dekat kita. Dan jangan munculkan rasa sifat ria dan sombong. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beramal ibadah, cukup kamu dan amalmu yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW, "Sungguh Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali dilakukan secara ikhlas." Itulah beberapa hadis yang saya sampaikan, karena ikhlas itu memang sangat penting. Maka dari itulah mengapa kita harus belajar ikhlas, karena ikhlaslah yang membuat hati kita menjadi tenang. Dengan ikhlas, Allah akan memberikan ridho kepada kita. Namun, sebaliknya jika kita tidak ikhlas, kita akan lelah. Kenapa lelah? Karena kita sudah mengerjakan semuanya. Contohnya kita sholat, mengaji, zikir, tapi tidak kita lakukan secara ikhlas, itu percuma saja. Itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka dari itulah kita mengapa harus belajar untuk ikhlas. Nah, mengapa dari sinilah kita harus belajar ikhlas? Karena semakin kita ikhlas, semakin bertambah pula pahala kita. Dan jika bertambah pahala kita, maka Allah semakin suka kepada kita. Maka dari itulah mengapa kita harus ikhlas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.